Alhamdulillah banget, dalam waktu 2 bulan lebih aku udah bisa ngumpulin uang sebanyak 1 juta lebih. Ini kurang lebih ada 1.800.000. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku mau sharing-sharing tips menabung untuk para pelajar ala aku. Jadi di sini aku udah ada 7 tips yang biasa aku lakuin kalau aku menabung. So, sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, support channel aku biar aku tambah semangat untuk bikin video lagi, dan like dulu video ini dan follow Instagram aku di @karinilian_. Makasih. Ya, kita langsung aja. Tips yang pertama, jadi kita harus punya tujuan dan target menabung. Jadi di sini maksudnya kalian tuh menabung tuh untuk tujuannya untuk membeli apa. Kalau aku sih biasanya yang pertama banget pastinya itu untuk traveling, yang kedua itu untuk membeli skincare atau make up, yang ketiga itu untuk membeli keperluan mendadak. Biasanya kalau keperluan mendadak tuh kayak tiba-tiba diajak nonton, ajak makan, jalan bareng sama teman-teman itu. Nah, kalau targetnya misalkan nih kita pengen traveling nih 2 bulan lagi, pada tanggal itu kita udah harus punya duit 700.000 untuk ke Bandung. Dan dalam waktu 2 bulan nih, gimana caranya kita harus punya 700.000. Misalkan kita sehari nabung 15.000, dalam waktu 2 bulan itu kekumpul 600 sampai 700.000 itu kekumpul kalau kita konsisten. Tips yang kedua adalah menyisihkan uang jajan di awal. Jadi kalau kalian ingin nabung, kalian harus bisa menyisihkan uang di awal. Jadi caranya kalian memanage dulu duit kalian, kira-kira nanti di sekolah kalian jajan apa aja. Kalau biasanya sih aku cuma jajan nasi itu 10 sampai 12.000, tuh sama minumnya 2.000 sampai 3.000, ya 15.000 lah aku mengeluarkan uang. Nah, 15.000 nya itu aku tabung dari awal, jadi bukan nabung di akhir. Kayak misalkan kalau nabung di akhir tuh maksudnya kayak kalian 30.000 nih, kalian jajanin dulu semuanya, nanti sisanya berapa baru kalian tabung. Kalau menurut aku sih itu salah. Mending kalian kalau mau nabung itu nabungnya dari pas kalian dikasih duit, kalian langsung tabungin setengahnya. Atau kalian mau jajan 20.000 berarti yang ditabung 10.000 gitu. Yang ketiga itu adalah membawa bekal makanan dari rumah. So pasti orang tua kalian pagi-pagi udah bikinin sarapan yang mau kalian bawa ke sekolah, atau kadang enggak sih. Jadi kalau orang tua aku suka bikin kayak gitu. Nah, kalau kalian bawa bekal dari rumah, itu bakal menghemat banget. Jadi kalian bakal mengeluarkan uang jajan sangat sedikit. Kalau aku sih biasanya cuma buat beli minuman, permen, sama jajanan dikit doang, ya paling 10.000 jajan lagi. Jadi aku bisa nabung 20 sampai 20.000 lebih, tergantung kalau aku jajan atau enggaknya makanan ringannya gitu. Bisa kalau enggak jajan makanan ringan, ya pakai cuma 2.000 doang buat beli minum. Tips yang keempat, ini tips yang benar-benar bikin tabungan itu cepet banget terkumpul. So, tips itu adalah puasa. Jadi aku melaksanakan puasa itu kalau benar-benar aku pengen banget uang itu cepat terkumpul. Tapi biasanya aku puasa itu kalau lagi normal sekolahnya itu sehari 2 kali atau sehari sekali doang. Tapi kalau lagi ujian, kayak ujian sekolah, ujian PO, terus UAS, UTS, itu aku bisa satu full atau enggak ada selang-seling gitu. Nah, kalau kalian puasa, kalian bener-bener gak ngeluarin uang sepeser pun buat jajan, karena aku juga bawa motor, jadi aku ngeluarin buat ongkos transportasi. Paling seminggu bensin cuma 10.000 gitu doang, dan bener-bener lebih hemat banget karena nggak pakai uang sama sekali dalam 1 hari itu. Nah, biasanya aku puasa itu ada jadwal gini. Kalau lagi ujian nih, biasanya Senin, Selasa puasa, Rabunya nggak puasa, Kamis, Jumat itu puasa, atau nggak selang-seling Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis enggak, Jumatnya puasa. Atau cuma seminggu 2 kali, kayak Senin Kamis, Selasa Kamis, atau Rabu Jumat tuh. Biasanya kan kalau Senin upacara ya, jadi takutnya nggak kuat, jadi diambil ke 4 hari lainnya yang kayak selang-seling atau ini apaan nih aja, ya Selasa Jumat atau Selasa Kamis
Rabu Jumat, terus terserah kalian. Intinya puasa adalah hal yang benar-benar bikin uang jajan utuh. Soalnya juga manfaat puasa pas lagi sekolah itu yang pertama itu adalah uang tabungan lebih banyak dan juga bisa membayar utang puasa Ramadan. Oke. Tips yang kelima, nabung di teman atau di celengan. Jadi aku biasanya itu lebih sering nabung di teman. Setiap kelas pasti punya yang namanya bendahara atau orang yang pengen dititipin tabungan kan, yang udah diutus dari guru dan perwakilan kelas semuanya menuju ke orang itu untuk menjadi bendahara. So jadi dia bisa sekalian buat uang kas, juga bisa buat nabung. Biasanya sih kalau di kelas aku dari kelas 10, 11, 12 gitu, yang bendahara yang menjadi tempat tabungan. Aku lebih sering nabung di teman di bendahara kelas dibandingkan di celengan. Tapi kalau kalian mau nabung di celengan juga bisa kok. Kalian bisa, kalau aku sih kalau nabung di celengan bukan di celengan beneran, jadi aku pakai botol plastik minum atau toples yang bening, itu yang aku jadiin celengan, bukan beli celengan di warung itu loh. Tips yang keenam itu kerja part time atau punya penghasilan sampingan. So di sini aku punya pengalaman kerja part time dari bulan Juni 2019 sampai 2 Desember 2019. Itu aku part time di Sabtu Minggu dan seharinya dapat 125.000. Lumayan banget kan guys. Nah, kalau untuk punya penghasilan sampingan biasanya sih kalau itu aku belum pernah coba, tapi kalau teman-teman di kelas aku biasanya dia jualan pulsa, terus jualan makanan yang sama polaroid gitu. Cuma yang paling sering dicari itu adalah pulsa sama makanan yang paling laris banget. So kalian harus coba jualan pulsa sama jualan makanan di sekolah, itu aku yakin bakal laris. Dan kalian juga harus cobain part time, karena nanti aku akan buat video selanjutnya itu tentang part time story, pokoknya tentang seputar tentang part time atau kerja paruh waktu. So tonton video selanjutnya nanti ya, jangan lupa klik tombol subscribe kakaknya. Nah, tips yang terakhir, ada motor. Nah, tips yang terakhir yang ketujuh itu adalah niat dan berdoa. Pokoknya kalau kalian punya niat buat nabung, pasti kalian akan konsisten dalam menabung dan uang itu akan jadi banyak, karena ada pepatah yang mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. So, dan jangan lupa berdoa guys, karena segala apapun kita harus minta pertolongan kepada yang maha kuasa, yang menciptakan langit, bumi, dan seisinya, termasuk diri kita sendiri. Itu dia 7 tips yang udah aku berikan ke kalian, adalah 7 hal yang aku lakuin kalau aku menabung, dan itu benar-benar yang aku lakuin banget dari semuanya, dari yang tips pertama sampai tips terakhir. So kalau kalian ingin menabung, ikuti 7 tips itu, tapi harus benar-benar niat ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like video ini dan subscribe video ini di bawah. Support channel YouTube aku, follow Instagram aku @karenilian_. Makasih. So sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.